tempat kita berteduh, kita bersembahyang, menyembah Tuhan, berhenti, bukan. Tapi gereja adalah Kristuslah yang menjadi pikiran dan semua gerakan daripada keinginan Kristus itu menjadi keinginan gereja. Keinginan Kristus itu yang menggerakkan seluruh keinginan gereja. Jadi Yesus berpola hidup apa, itu gereja harus ikut. Jadi cara Yesus mengampuni orang, gereja juga melakukan yang sama. Cara misi juga sama. Pergilah bermisi. Untuk apa? Jangan bawa apa-apa. Saudara, gereja juga sama. Kita bermisi bukan dari duit, bukan. Tapi pimpinan Tuhan lebih dulu kemana, kita berdoa. Tuhan panggil ke sana, kita jalan. Baru setelah itu Tuhan sediakan semua untuk mendukung itu. Karena ini pelayanan Tuhan, bukan dibalik. Jadi pola hidup daripada Tuhan Yesus mengajar murid-murid, mendidik murid-muridnya. Dan sekolah teologi, sekali lagi, sekolah teologi itu kelemahan di sini. Sekolah teologi itu bukan memproduksi hamba Tuhan semakin mengerti gereja, tapi tambah melawan gereja. Beberapa hamba Tuhan itu tidak mau ke gereja. Kenapa? Saya cuma maunya ngajar, nggak mau yang lain. Saya khusus maunya hamba Tuhan khusus rapat, yang lain nggak mau. Hebat juga ada hamba Tuhan khusus rapat, dia ngatur rapat gitu. Saudara, waktu mereka mengatakan demikian, kenapa? Karena di dalam pola pendidikannya, saudara, itu dipisahkan seperti itu. Sekarang kita lihat, apakah pola sekolah teologi itu sama dengan Yesus berteologi dan kemudian mendidik murid-murid? Jawabannya adalah, saudara, kita tahu, lebih daripada yang kita harapkan. Maksudnya bukan yang baik, tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Saudara, perhatikan, Yesus hidup bersama dengan mereka semua, bersama segala sesuatu. Dia mengajar 3,5 tahun. Pola hidup dia memuridkan orang, bukan cuma mengajar, bukan. Saudara, perhatikan baik-baik, mereka memarahi Yesus juga membentang mereka, pernah, ya. Dan Yesus pernah dilawan mereka, pernah. Nah, itu pendidikannya. Dan pola-pola seperti ini belum pernah tergali. Ada seorang namanya Robert Fulman dalam Evangelism, itu dia menerangkan dalam bukunya, kalau itu digali dan merupakan pola hidup pendidikan dalam pendidikan khususnya orang-orang Kristen itu dan di dalam gereja, wah, dia mengatakan, saya percaya, dia mengatakan jika gereja itu semua menyatakan kehidupan seperti ini, dunia ini tidak ada yang gelap. Saudara, ini benar, saudara. Coba kita di antara kita semua saling memberi, saling mengerti, dan saling betul-betul tahu hati kita, dan semuanya demikian luar biasa sekali. Saudara, siapa yang gak mau hidup seperti ini? Saya tanya, siapa yang gak mau hidup seperti ini? Hanya orang yang egois yang mau seperti ini. Jadi di gereja itu hidup apa, saudara? Kalau kita pikir-pikir, hidupmu bukan untuk dirimu, hidupmu untuk disalibkan untuk sesama. Dan bahkan yang paling sulit, disalibkan untuk musuh kita. Yesus disalibkan karena apa? Karena dosa. Dosa itu adalah permusuhan dengan Allah. Nah, itu gereja. Jadi gereja itu adalah satu wujud di mana kita sebagai tubuh Kristus itu, setelah kita mau untuk apa? Dihancurkan. Segala keegoisan kita, segala ketinggian hati kita, yang dulunya kita menahan segala sesuatu, nggak bisa. Kamu harus tanganmu beri-beri, hatimu harus lapang. Terus saya tanya, apakah ini karya manusia? Jawabannya adalah tidak. Ini karya Roh Kudus dan tidak bisa diajar oleh siapapun. Saudara, ini kesadaran yang tertinggi. Tidak ada satu agama pun yang tidak menuntut komitmen. Tidak ada satu organisasi pun yang tidak menuntut komitmen. Saudara harus sadar ini. Pak, saya mau ke gereja yang tidak mau diikat apa-apa. Mau cuma saya duduk begini, pergi, duduk pergi. Saudara, engkau belum tahu gereja. Engkau bukan hidup. Engkau bukan tubuh Kristus. Sebenarnya, kalau tubuh Kristus harus mau disalibkan untuk dunia itu, dan kemudian dunia itu disalibkan untuk kamu. Nah, itulah gereja. Jadi kalau tidak, bagaimana kita bisa mengerti pengampunan Tuhan, penderitaan Kristus? Aduh, Tuhan
penderitaanmu luar biasa. Waktu engkau sulit dalam penderitaan itu baru kita mengerti. Pada saat-saat sulit kita mengerti pelayanan di dalam tubuh kita untuk menanggung pelayanan itu, saudara baru tahu, oh Kristus ini seperti ini. Aku tahu engkau bisa Tuhan. Nah saudara, itu sumber kekuatan kita dalam pelayanan itu ini, bukan diri kita. Waktu kita lihat Kristus, wah ini luar biasa. Kenapa? Bayangkan kalau saya cuma tinggalkan harta dunia, dia tinggalkan surga. Bisa ngalahin nggak? Ayo saudara. Kalau kita meninggalkan dunia, itu segala sesuatu tinggal dunia ikut Tuhan gitu ya. Saudara, bayangin Tuhan Yesus itu tinggalkan surga. Untuk apa? Mencari kita. Wah, itu gak ternilai saudara. Dia mau menjadi manusia. Dia mau betul-betul di dalamnya kita merasakan segala sesuatu, yaitu penderitaan apapun dia rasa sampai tuntas. Itu hidup daripada hidup Kristen. Itu hidup para rasul. Itu hidup pengakuan iman para rasul. Dan itu terus menggiring gereja dan sampai hari ini menggiring kita supaya memiliki tubuh yang sama. Jadi saya bisa nggak berdiri sendiri? Nggak bisa. Jadi gereja itu yang benar bagaimana? Saudara, gereja itu dari anak yang baru lahir sampai yang mau menyusul ke kubur. Itu gereja. Artinya apa? Saudara, dari masa dia kecil, dari bayi itu, cabang bayi, Tuhan sudah memberikan dia tempat di gereja. Satu-satunya tempat yang memberikan tempat sebelum manusia itu lahir, saudara, itu bait Allah. Sekali lagi, orang-orang agama yang tidak pernah mengakui itu, saudara, lihat praktek kehidupan daripada mereka. Yang namanya bayi itu bermanusia. Yang lahir itu namanya manusia, manusia utuh. Tapi di dalam firman Tuhan perjanjian lama, dari sejak kandungan, saudara, itu sudah datang ke bait Allah. Itu tubuh Kristus. Jadi kita memperhatikan bukan hanya tubuh kita, bukan hanya, ya kalau kita kasarnya, bukan hanya bagian bidang saya atau komisi saya, bukan. Tapi ini semua jadi satu kesatuan. Oh Pak, sulit sekali Pak. Ya memang, kalau dengan tenaga kita, dengan pikiran kita nggak bisa. Tapi kalau kita percaya Allah yang menyatukan kita dan Roh Tuhan itu menyatukan kita, pasti bisa. Kenapa saudara? Karena kita mempunyai jiwa. Kita dihancurkan untuk menyatukan dunia. Dunia dihancurkan untuk memberikan kepada kita. Jadi saudara perhatikan artinya begini. Waktu saya di dalam seluruh kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, waktu saya berikan kepada gereja Tuhan, nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu saya memberikan yang terbaik sekalipun, saudara, waktu engkau melihat salib, saudara rasanya tidak layak lagi. Nggak mungkin ada kelayakan lagi. Kenapa? Karena yang saya kerjakan bukan sesuatu diri saya, bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu imitasi daripada penderitaan Kristus, satu ucapan syukur. Saudara perhatikan baik-baik ciri gereja yang luar biasa. Saudara, di sana kita lihat, termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru, hati mereka tidak pernah mau tahan kuasa Tuhan. Saudara perhatikan. Dan pada saat kita lihat perjanjian lama, orang-orang menahan yang harusnya diberikan pada Tuhan, terus dia tahan. Yang harus dibunuh, dia nggak mau dibunuh, malah diambil. Yang harusnya harta benda itu diletakkan di kaki rasul, dia simpen di rumah. Saudara, itu sama di dalam perjanjian lama dan terulang dalam perjanjian baru. Dan itu terus terulang dengan hidup kita. Pada waktu nanti akhir hidup baru kita tahu. Nah, saudara, saya akan memberikan satu contoh ya. Saudara, suatu hari, nanti tadi pagi saya sudah kasih tahu, Bapak saya tuh mau beli gereja, hebat ya, mau beli gereja lagi, gerejanya mau dibeli. Saudara, waktu mau dibeli, saya pada waktu itu nggak percaya karena saya diajar itu, saudara terus terang ya, bahwa visi-visi seperti itu, penglihatan itu, itu nggak ada artinya. Dalam teologi yang saya pelajari gitu ya, cenderung itu meremehkan dan menghina penglihatan. Nah, saudara, terus kemudian pagi itu setelah bangun tidur, mandi-mandi, Papa itu duduk di pinggir
spring bed itu ya. Dia duduk di sana dan dia berdoa. Kenapa? Hari itu jam 7 atau jam 8 dia harus bayar. Gereja itu mau dibeli, dibayar dan uangnya sudah disediakan. Pagi dia berdoa, tiba-tiba ada orang datang tamu bawa bayi, warnanya hitam. Wah, jelek sekali, bukan hitam kulitnya, bukan, pokoknya itu menjijikkan sekali. Sampai kaget dan dia melek berarti tidak ada orang. Dia nggak tidur, dia duduk, dia berdoa. Terus dia berdoa lagi, Tuhan, itu berdoa, Tuhan pimpin supaya hamba-Mu tidak salah, gitu ya. Terus itu datang lagi, sampai 3 kali. Nah, soalnya mulai hari itu saya tahu penglihatan itu ada. Seluruh teologi yang saya pikirkan itu semua akhirnya gugur. Dan saya katakan kita harus belajar baik-baik teologi. Apakah penglihatan ada? Ada. Tapi bukan melihat Tuhan Yesus, bukan. Tapi Tuhan kasih kemuliaannya dan membukakan rahasia itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh berpuasa, sungguh-sungguh dalam Tuhan dan ingin betul-betul dipimpin Tuhan sungguh-sungguh diberitahukan. Dan ketiga kali waktu diberi, belum sampai di depan mata papa saya sudah nggak tahu gitu ya. Terus dia melek lagi. Waktu melek lagi, dia tahu ini ada nggak beres gereja. Nah, saudara, kemudian dia cari selidik, punya selidik, puter-puter, akhirnya tetangga gitu. Kaget sekali. Informasi dari keluarga pendeta ini ke papa saya, wah bagus sekali. Gerejanya begini gitu ya. Terus bapak saya lihat, kenapa nggak berkembang gitu ya? Kenapa? Kok cuma nggak sampai dari 20 orang aja? Tempatnya untuk 200 orang. Kenapa gitu ya? Bapak sih nggak heran-heran gitu. Ya di alasan ini dan itu. Gitu. Saudara, setelah tahu apa yang terjadi, kolam baptisan, tempat yang paling kudus, lambang dari tubuh Kristus yang diselamkan di sana. Itu tempat perzinahan anak-anak pendeta. Sampai punya anak. Bukan satu anaknya pendeta saja, 2 putri dan 1 putra. Sampai punya anak. Dan keluarga ini tidak berlaku apa-apa. Artinya papanya diam, semua diam, tapi orang kampung semua tahu. Saudara, sangat mengerikan sekali. Saya tanya, apakah model seperti ini gereja? Saudara, apakah ini gereja? Jawabannya tidak. Itu kebiadaban, kenajisan, itu ada di sana semua. Itu bukan gereja. Itu tempat di mana manusia-manusia itu memakai gereja untuk kepentingan keluarga mereka. Sampai hari ini gereja itu ada di sana. Saya kepingin mengunjungi lagi, katanya sudah nggak jadi gereja atau sudah dibongkar. Saya itu kolom baptisan, lambang yang paling kudus, yang paling dihargai. Setiap tahun 1 kali atau 2 kali itu orang dibaptiskan, nama Tuhan disebut, Bapa, Anak dan Roh Kudus turun di situ dan kemudian mengangkat orang dan dalam kematian bangkit bersama Kristus. Di tempat itu anak-anak tanda petik yang tidak pernah bersalah disebut haram itu lahir dari sana. Nah, saudara, goncang. Kenapa goncang? Papa saya goncang, dia mengatakan, kenapa ada gereja yang seperti ini? Saudara, baru dia tahu. Jawabannya cuma satu. Maukah engkau mati bagi gereja ini? Saudara, jawabannya cuma satu. Apakah engkau mau meninggalkan jemaat yang seperti ini, hancur seperti ini? Jawabannya, Papa saya katakan, enggak. Tapi belum tentu harus beli. Jadi tidak mesti beli gereja itu. Tapi dia mulai lihat, bukan perkara gerejanya penting, tapi orang-orang di dalam gerejanya orangnya. Nah, saudara, mulai digarap. Mulai hari itu, Papa saya kemudian jadi pendeta, terus kemudian berlanjut. Saudara, kita baru tahu bahwa pengertian daripada gereja Tuhan bukan hanya tempatnya. Tempatnya bisa menjadi nggak kudus, bisa menjadi tempat yang kotor, bisa menjadi tempat yang najis. Tetapi gereja Tuhan itu tidak pernah bisa dinajiskan oleh siapapun. Tubuh Tuhan itu selalu kudus dan tidak pernah tubuh Tuhan itu dicemari. Dan saya percaya, saudara, kalau kita disuruh memilih, gitu ya, disuruh memilih. Ini saya berikan soal test case. Gitu.
Jemaat kita ada yang mau mati. Ini contohnya. Ada jemaat yang mau mati. Terus kemudian ada beberapa orang yang butuh pertolongan. Terus kita mau membangun gereja. Saya tanya, saudara julukan mana? Coba jawab saudara. Saudara bagi kita jawab. Apakah orientasi kita adalah gedung atau orientasi kita adalah gereja orang itu? Saudara, ini membongkar pola hidup kita. Contohnya, anak saya sedang sakit, ya kan? Saya perlu membangun rumah. Anak saya masuk rumah sakit. Saudara, saya tanya, apakah saya tetap bangun dan anak saya nggak dapat uang, kemudian mati, ataukah saya berhenti dulu bangun, bantu anak dulu? Caranya, saudara tahu orang Samaria yang baik hati itu bukan dimulai dari para imam dan orang Lewi, tapi dimulai dari apa? Orang Samaria yang punya hati itu baik. Karena dia lebih konsentrasi kepada siapa? Bukan kepada tradisi kesalehan, bukan, tapi apa? Menolong jiwa itu. Nah, saudara, fokus daripada gereja Tuhan adalah bagaimana kita mau menderita untuk hal seperti ini. Itu fokus gereja. Jika fokus itu sudah mulai bergeser, saudara, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita bukan fokus lagi untuk melayani sesama gereja Tuhan ini, tetapi kita lebih melihat pada seluruh kegiatannya. Saudara, kita akan gagal jadi gereja. Jadi di dalam firman Tuhan kita lihat Yesus Kristus tergerak hatinya melihat orang kaya, tergerak terus hatinya. Kenapa? Karena dia melihat pelayanan orangnya. Soal makanan Tuhan atur, soal segala suatu pelayanan dia bawa itu roti, dia doakan dilipat gandakan. Itu soal hal seperti ini, itu soal kedua. Tapi fokus daripada pelayanan adalah kita melihat. Saudara, kalau saya punya anak masuk rumah sakit dan saya harus beli sepeda motor, saudara, saya tanya, apakah saya tetap beli sepeda motor? Jawabannya tidak, pasti tidak. Untuk apa? Beresin anak saya dulu, baru dia sehat, baru kita pikir ke sini. Betul? Saudara, gereja itu fokusnya kemana? Nah, kalau kita lihat daripada Yesus yang seperti ini, Paulus juga sama, Petrus juga sama, sampai akhirnya orang-orang seperti Paulus, Petrus ngomong kalimat yang sama semua. Sebenarnya saya itu dapat apa dari gereja? Hampir semua kita akan mengalami ini. Apa sih yang aku dapat dari gereja? Petrus itu ngomong seperti ini dan semua rasul ngomong, saudara. Bukan hanya orang-orang biasa seperti zaman kita ini, bukan. Bayangkan ini rasul, ini ikut Tuhan ini, yang sudah luar biasa, tanya, aku sudah tinggalkan semua, mau dapat apa Tuhan? Kenapa, saudara? Karena mereka lupa bahwa mereka sudah dapatkan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu lebih penting dari semua. Jadi soal perkara hidup mereka itu akan dilimpahi berkat yang luar biasa, dan bahkan berkali-kali lipat akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah bisa untuk dilihat nanti di surga. Nah, saudara, itu orientasi hidup daripada murid-murid itu di dunia ini dapat apa? Tapi Yesus bawa kamu itu di surga. Jadi mereka lihat di bawah, Yesus bawa mereka lihat di atas. Kamu jangan lihat ini loh. Saudara, ada satu orang yang menyesal mati, baru ini masuk di koran, masuk di apa, surat kabar gitu, Times, kalau nggak salah majalah Times atau apa, lupa saya, Forbes atau apa. Saudara, dikatakan dia sudah luar biasa sekali, sudah pada puncak kejayaannya. Saudara, yang terjadi apa? Dia tinggalkan semua. Untuk jadi apa? Saudara tahu? Waria. Jadi waria, tahu waria? Jadi laki jadi perempuan.
Dan itu terjadi juga di Jogja. Satu perusahaan yang luar biasa mengatakan pemiliknya jadi waria. Saudara, saya pikir ini hidupnya orang ini kemana? Tapi apakah kita mau yang tubuh Kristus itu kita mau jual untuk dunia ini? Jawabannya kita tidak mau. Saya sendiri tidak akan mau. Bahkan, saudara maafkan ya, saya bukan menghina keluarga saya. Bahkan kalau toh dipertaruhkan dengan nyawa istri dan anak saya tetap ambil Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Saudara, ini adalah panggilan. Dan dikatakan barang siapa yang masih di dalam ikatan dengan dunia, dengan istri, dengan anak, dengan apapun, engkau tidak layak mengikut aku. Saudara, kalimat itu mengganggu saya waktu saya mau kawin. Benar, saudara. Saya baca ayat itu, saya pikir-pikir, gimana ayat ini kok ada ayat seperti ini? Kenapa, saudara? Yesus kembali memperlihatkan kepada kita bukan lihat ke dunia, tapi lihat ke surga. Bukan berarti kita menghina istri anak kita, bukan, saudara. Tapi kita mencintai mereka sungguh-sungguh. Malah mencintai mereka, itulah mereka akan dibawa bahwa engkau bukan milikku, engkau milik Kristus, tubuh Kristus. Engkau bukan tubuh milik saya, bukan. Saudara, di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan suami istri itu memiliki tubuh. Nggak ada tuh, saudara. Jujur sama. Saudara, cari dalam firman Tuhan, yang boleh memiliki tubuhmu adalah Tuhan. Dan waktu tubuhmu di dalam tubuh Kristus dan kita sama tubuh Kristus, dan kemudian kita dijadikan satu tubuh, saudara, itu dalam pernikahan, itu arti gereja yang sejati sebenarnya. Itu dimulai dari sana. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Efesus 5, gereja yang sejati adalah untuk melihat bahwa Kristus mati bagi tubuhnya, bagi mempelai wanita. Dan itu adalah rahasia besar ada dalam hubungan suami istri. Saudara, ini gereja. Jadi kita belajar untuk mengerti kenapa Tuhan mengajar seperti ini gitu. Saudara, saya juga belajar gitu ya. Belajar apa? Mulai melihat bahwa segala sesuatu itu bukan diukur dengan relasi saja, bukan diukur dengan oh ini apa yang harus saya lakukan, oh harusnya seperti ini, bukan. Coba yang ingin Tuhan lakukan apa gitu. Kalau Kristus itu ada di sana, kalau saya mengerti Kristus, apa yang saya lakukan? Ya, contoh terakhir, saya ini jadi pemikiran, ini gereja. Terus saya tanya, kita jualan gitu ya. Terus anaknya orang bukan Kristen dan anak orang Kristen membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan bantuan kita. Saudara, saya tanya, saya membantu anak yang bukan Kristen atau anak yang Kristen? Jawabannya Kristen. Coba saya tanya, jawabannya. Paulus mengatakan kasihilah saudara terlebih dulu. Iya kan? Yang nampak terlebih dulu. Mereka menjual sesuatu untuk gereja dulu, baru itu keluar. Saudara, itu di dalam gereja. Di dalam gereja. Saya tanya, apakah Tuhan dibatasi dengan itu? Tidak. Ada satu hukum Tuhan yang sulit dimengerti. Dan saudara, saya beritahu, Yehezkiel, istrinya dibinasakan Tuhan untuk menyatakan pada Yehezkiel, ini loh Israel yang dibinasakan seperti istrimu. Itu kalau saya jadi Yehezkiel, aduh saudara, nggak jadi hamba Tuhan nggak apa-apa lah. Saudara bayangin, saudara lihat Hosea, itu anak-anaknya jadi contoh untuk Tuhan, dan dia suruh ngawini pelacur, itu nggak masuk akal, saudara. Terus kemudian Yehezkiel, Yeremia, wah saudara kalau lihat di YouTube mereka, hamba Tuhan seperti ini, itu keluarganya betul-betul jadi contoh. Mau Tuhan ambil nyawanya, mau Tuhan berikan dia semacam apa, dicabut nyawanya seperti Ayub, itu kehendak Tuhan. Jadi Tuhan ingin komitmen kita
itu tuntas setuntas-tuntasnya, dan tidak boleh ada yang menahan. Saudara, saya tanya, hubungan kita suami istri anak itu berhenti di dunia, dan waktu kita di surga, kita semua saudara seiman. Tidak ada yang jadi anak dan tidak ada yang jadi bapak. Semua saudara seiman. Tidak ada anak, tidak ada bapak. Semua saudara seiman dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, saudara, kita baru sadar bahwa gereja